Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 9 November 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca serta mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi pembaharuan dalam hidup kami, agar kami sungguh-sungguh setia kepada Bapa dan Anak-Nya. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini berjudul Pelindung Kekal. Ayat inti terdapat dalam Nahum 1 ayat 9, kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Pemberontakan iblis hendaknya menjadi suatu pelajaran bagi alam semesta pada abad-abad mendatang. Suatu kesaksian abadi mengenai sifat dan akibat-akibat mengerikan dari dosa. Hasil pemerintah iblis, pengaruhnya kepada manusia dan malaikat-malaikat akan menunjukkan apa yang menjadi akibat dari mengesampingkan kekuasaan ilahi. Pemberontakan itu akan menyaksikan bahwa keberadaan pemerintahan Allah dan hukumnya akan membungkus dan melindungi kesejahteraan semua makhluk yang telah dijadikannya. Jadi, sejarah percobaan pemberontakan yang mengerikan ini haruslah menjadi pelindung kekal bagi seluruh makhluk suci untuk mencegah mereka dari tipuan untuk mengadakan pelanggaran, untuk menyelamatkan mereka dari berbuat dosa dan menderita hukumannya. Hingga pada akhir pertentangan itu di sorga, perebut kekuasaan besar itu terus berusaha untuk membenarkan dirinya. Pada waktu diumumkan bahwa ia bersama simpatisannya harus dikeluarkan dan diusir dari tempat tinggal yang penuh kebahagiaan itu, kemudian pemimpin pemberontakan itu dengan berani menyatakan penghinaannya terhadap hukum Allah. Ia mengulangi tuntutannya bahwa malaikat-malaikat tidak perlu dikendalikan dan harus dibiarkan mengikuti kehendak mereka sendiri, yang senantiasa menuntun mereka dengan benar. Ia mencela undang-undang atau hukum-hukum ilahi sebagai yang membatasi kebebasan mereka dan menyatakan bahwa adalah tujuannya untuk menghapuskan hukum Allah, agar dengan dibebaskannya mereka dari pembatasan ini, bala tentara surga boleh lebih ditinggikan, lebih mulia dalam keberadaannya. Iblis dengan bala tentaranya bersepakat mempersalahkan pemberontakan mereka itu seluruhnya kepada Kristus dan menyatakan bahwa jika seandainya mereka tidak ditegur, mereka tidak akan pernah memberontak. Dengan demikian, ketidaksetiaan mereka yang penuh pembangkangan dan keras kepala itu berusaha menumbangkan pemerintahan Allah dengan sia-sia, namun dengan penghujat mengatakan bahwa mereka adalah korban yang tidak bersalah dari kekuasaan yang menindas. Sehingga pada akhirnya kepala pemberontak dan simpatisannya diusir dari sorga. Lihat Wahyu 12 ayat 7-9. Roh yang sama yang telah menyebabkan pemberontakan di sorga masih mengilhami pemberontakan di dunia ini. Iblis meneruskan caranya memperdaya manusia sebagaimana yang dilakukannya kepada malaikat-malaikat. Rohnya sekarang ini memerintah di dalam hati anak-anak yang tidak mau menurut. Seperti dia, mereka berusaha melanggar batasan-batasan hukum Allah dan menjanjikan kepada manusia itu kebebasan melalui pelanggaran terhadap perintah-perintahnya. Teguran terhadap dosa masih menimbulkan roh kebencian dan penolakan. Pada waktu pekabaran amaran Allah diterima di dalam hati nurani, maka iblis menuntun manusia untuk membenarkan mereka dan mencari simpati orang-orang lain dalam dosa mereka. Dikutip dari Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 522 dan 523.
Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Penting sekali kita pahami sejarah percobaan pemberontakan setan yang mengerikan ini. Sebab dengan memahami sifat dan akibat-akibatnya, hal itu menjadi pelindung abadi bagi umat Allah supaya tidak mengulanginya kembali. Sehubungan dengan hal ini, Roh Nubuat menasihatkan dalam peristiwa-peristiwa akhir zaman halaman 134 paragraf 1 yang berkata, riwayat pemberontakan Datan dan Abiram terulang dan akan terus berulang sampai masa kesudahan. Siapakah yang akan berada pada pihak Tuhan? Siapa mereka yang bakal tertipu dan pada gilirannya menjadi penipu-penipu? Pernyataan ini adalah bagian dari surat Nyonya White kepada saudara Haskell sehubungan dengan tantangan dalam pelayanan di dalam jemaat. Bisa dibaca dalam suratnya nomor 15 tahun 1892. Ada yang mau melayani Allah dan ada yang tidak mau. Itu sebabnya Nyonya White menggunakan peristiwa pemberontakan Datan dan Abiram sebagai contoh. Dan ini akan terus berulang sampai menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Akan selalu ada dua kelompok, yang setia kepada Allah yang benar dan yang tidak setia, yang memihak kepada Allah yang benar dan yang memihak kepada setan. Itu sebabnya sejarah pemberontakan setan ini perlu dipahami, agar jangan jatuh kepada kesalahan yang sama dengan Datan dan Abiram, dan terlebih lagi jangan jatuh kepada kesalahan Lucifer itu sendiri. Perhatikan sejarah pemberontakan Datan dan Abiram berikut ini dan hubungannya dengan pemberontakan Lucifer. Pertama kita lihat Lucifer dulu. Kita lihat dalam buku Para Nabi dan Bapa, volume 1, halaman 26, paragraf 2, yang berkata, dengan licik ia mengajak pendengar-pendengarnya untuk menyatakan perasaan mereka. Kemudian bila mana pernyataan mereka itu sesuai dengan maksudnya, ia pun mencetuskannya kembali untuk membuktikan bahwa malaikat-malaikat tidaklah berada dalam kesepakatan yang sepenuhnya dengan pemerintahan Allah. Sementara mengaku diri setia kepada Allah, ia mengatakan bahwa perubahan-perubahan dalam peraturan serta undang-undang sorga perlu diadakan demi keutuhan pemerintahan ilahi. Lucifer mempengaruhi para malaikat untuk setuju dengan idenya dan dengan demikian mendukung pemberontakannya. Bahkan dia lakukan dengan licik agar terkesan tidak ada pemberontakan dan dia yang benar. Renungkan saudaraku dalam Tuhan, hal-hal seperti ini sering terjadi di dalam jemaat dan kelompok. Merasa tidak puas dan mulai menggalang kekuatan agar mendapat dukungan dan punya kekuatan untuk melawan. Bagaimana dengan Datan dan Abiram? Bilangan 16 ayat 1 dan 2. Korah bin Yishar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab, dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa, beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang yang kenamaan. Datan dan Abiram sama. Mereka menggalang kekuatan untuk memberontak melawan Musa. Dan mereka tidak sekedar mengajak orang sembarangan, tetapi orang kenamaan, pemimpin-pemimpin dalam bangsa Israel. Dari mana roh seperti ini? Dari Lucifer. Mereka yang memberontak selalu berusaha menggalang kekuatan. Tidak pernah mereka berontak sendiri. Mereka hasut dan menjelekkan supaya umat hilang percaya kepada pemimpin mereka. Lucifer hasut dengan licik para malaikat supaya tidak tunduk lagi kepada Allah dan anaknya. Jika masih ada roh-roh seperti ini di dalam jemaat dan kelompok, jangan kaget. Hal seperti ini terus berulang sampai menjelang Yesus datang kedua kali. Banyak berdoa dan berserah, mudah-mudahan mereka mau bertobat. Kemudian, dalam Para Nabi dan Bapa, volume 1 halaman 25 paragraf 2, Nyonya White melanjutkan. Ia mulai menanamkan kebimbangan akan hukum yang memerintah makhluk-makhluk sorga dengan mengatakan bahwa
sekalipun hukum diperlukan oleh penduduk dunia, malaikat-malaikat yang lebih mulia tidak memerlukan peraturan-peraturan seperti itu, karena kebijaksanaan mereka sendiri sudah merupakan penuntun yang cukup. Mereka bukanlah makhluk-makhluk yang dapat mendatangkan kehinaan kepada Tuhan. Segenap pikiran mereka suci, sebagaimana Allah mustahil berbuat salah, begitu juga mereka. Dengan kata lain, Lucifer berargumen bahwa karena mereka kudus atau suci, mereka tidak perlu tunduk kepada hukum Allah. Bagaimana dengan Datan dan Abiram? Bilangan 16 ayat 3 menyatakan, maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun, serta berkata kepada keduanya, sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus, dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaah Tuhan? Datan dan Abiram juga merasa sudah kudus dan tidak perlu tunduk kepada pimpinan Musa. Dari mana roh seperti ini? Dari Lucifer. Apakah hanya ini? Tidak. Renungan hari ini mengutip hal yang menarik. Pulang ke rumah halaman 333 paragraf 3 yang berbunyi, Iblis dengan bala tentaranya bersepakat mempersalahkan pemberontakan mereka itu seluruhnya kepada Kristus dan menyatakan bahwa jika seandainya mereka tidak ditegur, mereka tidak akan pernah memberontak. Ditegur tidak mau, dan malah menyalahkan Kristus yang tidak bersalah dan yang adalah benar. Inilah ciri-ciri orang yang memberontak. Gantinya menyadari kesalahannya dan bertobat, malah melihat teguran kebenaran jadi kesalahan, dan menjelek-jelekan dia yang menegur kepada yang lain, supaya mendapat dukungan terhadap keegoisannya dan mendapat pembenaran dari orang-orang yang dihasutnya. Perhatikan apa yang dibuat Allah kepada Lucifer. Para Nabi dan Bapa volume 1 halaman 28 paragraf 1 menyatakan, seorang halik yang penuh cinta dengan belas kasihan yang dalam terhadap Lucifer dan pengikut-pengikutnya sedang berusaha menarik mereka dari jurang kebinasaan ke tempat mana mereka hampir terjerumus. Tetapi rahmat-Nya telah disalah tafsirkan. Lucifer menyatakan bahwa kesabaran Allah itu adalah satu bukti keunggulannya, suatu bukti bahwa Raja Alam Semesta akan memenuhi tuntutannya. Bisa lihat roh Lucifer tersebut? Kasih Allah dia putar balik menjadi teguran. Yang positif dia rubah jadi negatif. Supaya orang simpatik dan kasihan sama dia dan mendukung dia. Inilah yang dilakukan orang-orang yang merasa diri benar dan kudus dan tidak mau menurut kepada kebenaran dan peraturan Allah. Meskipun berulang-ulang kita himbau dan kita lawat dengan penuh kasih dan tangis, tapi bagi dia itu adalah teguran. Kenapa? Sebab tidak selaras dengan isi hatinya. Apa yang dia mau tidak dipenuhi, dan karenanya apapun itu, baik penuh kasih atau tidak, semua dianggap teguran. Semua disalah tafsirkan. Ini adalah roh Lucifer. Renungan hari ini berkata dalam paragraf 2, Lucifer menuntut agar mereka dibiarkan mengikuti kehendak mereka sendiri. Inilah roh keegoisan itu, asal mula dosa dan penyebab pemberontakan. Apa yang dia mau, entah salah atau benar, harus jadi. Jangan nasihati atau tegur, nanti berontak dan menyalahkan yang menegur. Kenapa tegur-tegur? Jadinya berontak nih. Kalau tidak ditegur, saya tidak berontak. Saya yakin masing-masing kita bisa lihat pengalaman di jemaat dan kelompok. Ini roh Lucifer. Jangan kaget. Nyonya White berkata, roh seperti ini akan berulang terus sampai kesudahan masa. Itu sebabnya penting kita pelajari pengalaman Lucifer ini agar kita yang masih mau menerima nasihat dan teguran dan masih mau bertobat, agar kembali dan jangan ulang lagi. Bertobat dan sungguh-sungguh dalam kebenaran. Jika kita mau bertobat, Allah lupakan semuanya, yang merah jadi putih. Tapi jika tidak mau sungguh-sungguh bertobat,
maka akibatnya akan seperti Lusifer dan Datan serta Abiram, yaitu kebinasaan kekal. Renungan hari ini menutup dalam Pulang ke Rumah halaman 333 paragraf 4 yang berkata, teguran terhadap dosa masih menimbulkan roh kebencian dan penolakan. Pada waktu pekabaran amaran Allah diterima di dalam hati, maka iblis menuntun manusia untuk membenarkan mereka dan mencari simpati orang-orang lain dalam dosa mereka. Inilah pengalaman Lusifer dan Datan serta Abiram. Inilah pengalaman kita. Ditegur karena dosa kita, malah kita marah. Kita malah menyalahkan yang menegur dan berusaha mencari pembenaran melalui simpati orang-orang lain agar mereka dapat dukungan untuk melakukan dosa mereka terus-menerus. Inilah roh Lusifer itu. Hati-hati saudaraku dalam Tuhan. Roh seperti ini ada dalam jemaat dan kelompok. Ada dekat dengan kita, nyata dan jelas. Karena itu kita perlu banyak berserah dan berdoa agar Nahum 1 ayat 9 menjadi bagian kita, bahwa kesengsaraan tidak akan timbul dua kali. Kiranya sejarah Lusifer ini menjadi amaran dan pelindung bagi kita, agar tidak jatuh dalam kesalahan yang sama, sebab kita semua rindu tiba di sorga, hidup damai bersama Bapa dan Anaknya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting sekali, amaran yang perlu bagi kami, pengalaman pemberontakan Lusifer, agar menjadi pelindung kekal, untuk kami tidak ulangi, sebab kami semua rindu tiba di surga, hidup bersama Bapa dan Anaknya. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini. Kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.